Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hajan nabiyil karim imamil anbiya'i wal muttaqin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul aliyil azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan rasa syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia kenikmatan pada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan sisa umur, sehingga pada siang ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah, sholat fardu Jumat berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berikut salamnya semoga terlimpah curah keharibaan kita, paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ada 5 tanda orang yang beriman yang terjamin masuk surga. Ini memang baginda Nabi berharap umatnya masuk surga semua. Apa kata baginda Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semuanya pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau ya Rasul? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannati wa man asani faqad aba. Orang yang beriman melaksanakan perintah Allah terjamin masuk surga. Tapi orang yang cenderung melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, pasti dia terjamin masuk neraka. Nauzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. 5 tanda orang yang beriman yang masuk surga yang mana? Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah dia punya hati gemetar, dia punya hati memiliki rasa takut. Bahkan ulama dalam tafsir Sawi, takut itu terbagi menjadi 2. Yang pertama takut kepada azab Allah, yang kedua takut kepada kebesaran Allah. Orang yang beriman takut akan siksa Allah, dia jaga dirinya dari melakukan kejahatan, dari melakukan kemungkaran, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu sendiri. Sehingga kenapa saat ini banyak permasalahan terjadi, bahkan yang namanya musibah tidak kunjung hilang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Ini memang syariatnya berkat divaksin, tapi memang ketentuan Allah. Vaksin sebatas syariat saja, usaha kita saja. Tapi yang mentakdirkan bisa diangkat wabah itu adalah Allah. Penyebab yang pertama apa? Banyaknya kejahatan dilakukan oleh manusia. Sampai-sampai Allah firmankan dalam Al-Quran,
Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Artinya musibah yang terjadi, bala bencana yang terjadi karena perilaku manusia. Bahkan manusia sombong dengan kemaksiatannya, dengan kejahatannya. Sampai Nabi sabdakan dalam hadisnya, idza zaharatil ma'asi fi ummati amahumullah bi ajabin min indi. Artinya apabila kemaksiatan tidak malu dilakukan oleh manusia, bahkan terus menerus melakukan kemaksiatan, kejahatan, Allah turunkan musibah yang lebih dahsyat. Saat ini kita sementara berapa banyak yang korban. Virus corona sudah mulai, kita lihat saat ini sudah mulai melandai. Tapi tetap kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan warna virusnya pun tidak tahu. Bentuknya pun bagaimana, yang tahu Allah, yang bisa ngangkat Allah. Intinya di samping prokes mulut kita terjaga, jaga jarak kita, cuci tangan kita, ibadah jangan sampai tertinggal. Ini bukti keimanan kita. Lalu takut dengan apa? Di samping perbuatan, jaga ucapannya juga. Karena dalam hadis baginda Nabi, al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Bala bisa terjadi, musibah bisa terjadi karena ulah-ulah ucapan kita. Orang yang beriman ketika terucap dari lisannya, dari lidahnya, ucapannya begitu indah, membikin baik, membikin semangat kepada orang yang mendengarkannya. Sampai-sampai Nabi sabdakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang yang beriman adalah dia jaga ucapannya. Ketika tidak baik ucapannya, bahkan membuat sakit hati orang lain, auliyasmut, lebih baik dia diam. Kita baca ucapan kita, kita isi dengan istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, baca Quran saat ini. Kenapa? Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah. Allah turunkan Quran buat kita untuk dibaca, dan Quran sebagai obat. Bahkan dalam tafsir Al-Marwazi, dua obat jasmani dan obat rohani kita. Insya Allah Quran kita baca, diperdengarkan Quran, dibaca Quran, insya Allah akan terjaga kita dari virus corona, bahkan terangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Lalu orang yang beriman takut dengan apa? Di samping dengan ajab Allah, dia jaga dengan kebaikannya, dia jaga lisannya, lidahnya, dia tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Harta hanya titipan, jabatan hanya titipan buat kita, semua titipan. Bahkan roh yang nempel di badan kita titipan Allah. Satu saat kalau Allah mau ambil, tidak ada satupun makhluk yang menolak diambil rohnya dari jasadnya tersebut. Sehingga kita nggak boleh sombong orang yang beriman. Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marroha. Janganlah kita berjalan di muka bumi Allah ini memiliki sifat sombong, takabur, merasa besar, merasa lebih dari yang lain. Jangan sampai terjadi. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, orang yang beriman yang terjamin masuk surga yang mana? Wa ijatuliyat alaihim jadatu iman. Orang yang beriman tidak lepas dengan Qur'annya. Quran bacaan kita, Quran pedoman kita. Orang beriman dalam kondisi saat ini lebih banyak baca Quran. Bahkan Nabi sabdakan dalam hadisnya, di mana kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia dia mempelajari Quran, dia baca Quran. Bahkan rumah akan penuh dengan keberkahan rumah kita. Bahkan kantor kita, tempat usaha kita akan berkah dengan isi bacaan Quran. Gak usah kita bicara Quran besar, sekarang ada Quran kecil, Quran saku yang bisa kita bawa kemana kita pergi, kita baca. Kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak beriman, tidak percaya dengan Al-Quran, apa ancaman Allah? Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Artinya orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya jauh daripada kebahagiaan.
Orang yang beriman tidak lepas baca Quran. Bahkan ketika diperdengarkan suara Al-Quran, dia dengarkan, dia tambah keimanannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, tanda orang yang beriman yang terjamin surga yang mana? Dalam surat Al-Anfal difirmankan oleh Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, berserah diri akan Allah. Apa yang kita lakukan itu semua usaha kita, tapi Allah yang menentukan. Boleh saja kita ikhtiar divaksin, lisan terjaga dengan masker kita, tangan dengan cuci tangan, jaga jarak, silakan. Tapi terjadi ataupun tidaknya kena urusan Allah. Kita sudah berserah diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh putus asa, tetap usaha. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Orang yang berserah diri akan Allah, dia diberikan kemudahan oleh Allah. Kita silakan berusaha sekuat tenaga kita, yang kita inginkan tetap penentuan adalah Allah. Makanya kita ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, tidak terlaksana, jangan putus asa, nggak boleh. Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kita sebagai orang Islam yang beriman putus asa dari rahmat Allah. Boleh jadi saat ini gagal, insya Allah selanjutnya kita sukses berhasil. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya apa lagi? Orang yang beriman yang terjamin surga. Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa mimma wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman istiqomah dalam sholatnya. Sholat sarana menghambakan diri dengan Allah. Sholat sarana berjumpanya kita dengan Allah. Dalam tafsir Sawi seorang mufasir, dia berkata, as-sholatu walikau bainal abdi wa rabbi. Sholat adalah sarana berjumpanya kita dengan Allah. Bahkan sholat sarana minta tolongnya kita dengan Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kita kepada Allah ketika ada problema, ada permasalahan, ada sesuatu yang tidak kita inginkan, dengan sholat dan sabar. Hidup di dunia pasti ada permasalahan, pasti ada aja yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena kata Nabi sabdakan, ad-dunya darul imtihanin. Dunia tempat ujian. Apalagi orang yang beriman, semakin mantap ujiannya, semakin meningkat ujiannya, semakin meningkat imannya, maka ujiannya pun semakin mantap. Orang yang beriman tidak lepas melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis baginda Nabi sabdakan, man hafazu ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah. Artinya siapa orang yang menjaga sholatnya, bahkan dengan berjamaah di awal waktu dikerjakan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamati, maka jadi bukti dengan sholat tersebut dia akan terjaga, diselamatkan oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah dari sebab sholatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jangan coba-coba berani meninggalkan sholat. Orang yang beriman apalagi di awal waktu dia kerjakan sholatnya tersebut. Karena firman Allah dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman sudah terjadwal, dia punya waktunya. Kadangkala kita suka nunda-nunda waktu, meremehkan waktu. Kita nggak tahu usia kita. Kalau kita menunda waktu, meninggalkan waktu sholat, bahkan meninggal kita, maka kita dalam kondisi kafir, na'udzubillah. Apa kata baginda Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Artinya orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, jelas-jelas disengajanya, faqad kafara jiharan, jelas-jelas kafir di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, orang yang beriman yang terjamin surga yang mana? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkahkan hartanya, bersedekah hartanya yang dimilikinya. Jangan punya sifat bakhil, jangan punya sifat pelit, jangan bangga dengan ibadah kita, dengan haji kita, bahkan umrah berkali-kali. Bakhil tersimpan dalam dirinya, dalam hatinya,
sifat pelit tersimpan, tidak terjamin masuk surga. Apa kata baginda Nabi? Al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana abidan. Orang yang pelit tidak akan masuk surga walaupun ahli ibadah. Ruku dan sujudnya begitu mantap, bahkan umrohnya berkali-kali, bahkan haji lagi dia, tapi bakhil, nggak terjamin surga. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Harta yang kita miliki kita sedekahkan. Bantu masjid kita ini, nggak usah ragu-ragu lagi. Nabi sabdakan, "Mambana masjidan banallah baitan fil jannah." Orang yang membantu masjid, bersedekah dengan masjid, dengan ikhlas hartanya, membantu masjidnya, masjid-masjid Allah di muka bumi Allah ini, banallahu baitan fil jannati, Allah bangunkan di rumah, Allah bangunkan di surga rumah. Ini akibat daripada kita bersedekah buat masjid. Dibangunkan surga di rumah, dibangunkan surga, dimasukkan surga, dan dibangunkan rumah dalam surga tersebut. Ini istimewa. Sehingga kita jangan pelit, jangan bakhil. Masjid perlu bantuan kita, tanpa kita siapa lagi? Nabi sabdakan, ma qomadin illa bil ma, tidak akan kokoh agama, tidak berdiri kokoh masjid tanpa ditopang oleh kita. Kita jangan kalah dengan orang di luar Islam. Masya Allah, ya, kita kenapa kalah? Masjid milik kita, rumah Allah. Al masjidu usisa ala taqwa, masjid tempat ibadah. Kalau masjid enak, kita pun sujudnya enak. Ini jangan sampai kita tidak membantu. Sedekah, bahkan Nabi sabdakan, as-shadaqatu turadul balaya wa tutawilul umrah. Sedekah dari harta yang kita miliki buat masjid akan bisa memperpanjang usia kita, bahkan akan menjaga dari musibah yang terjadi dengan sedekah tersebut. Bahkan kata Nabi, as-shadaqatu maitatasu'i, sedekah menghilangkan mati suul khotimah. Ini kesempatan kita untuk bersedekah, insyaallah dengan harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas. Nabi sabdakan, fal yazdad, ditambah harta kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat buat kita, Allah panjangkan usia kita, Allah murahkan kita dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berbagi dengan masjid, membantu masjid dengan niat karena ibadah, karena Allah, karena orang yang berimanlah yang cinta masjid dan memakmurkan masjid di samping ibadahnya dengan sedekahnya. Rabbi fir warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad